Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Zulfikar. Di sini saya ingin menjelaskan teori humanisme menurut Benjamin S. Bloom dan Krathwohl. Bagaimana pengertiannya? Let's check it out. Nah, apa itu teori humanisme? Sesuai namanya, humanisme. Humanisme berasal dari bahasa Latin yang biasa kita sebut dengan kalimat homo yang memiliki kata manusia. Nah, secara garis besar, teori belajar humanisme adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat seorang mampu mengenali siapa dirinya sendiri. Jadi, secara garis besar, tujuan teori humanisme adalah untuk memberitahu seseorang siapa jati dirinya. Nah, kemudian ada tokoh yang menemukan atau tokoh yang mengemukakan teori humanisme ini. Siapa itu tokohnya? Yaitu Abraham Maslow. Dia adalah seorang teoritikus yang banyak mengemukakan teori kepribadian manusia. Nah, salah satunya yaitu teori belajar humanisme. Abraham Maslow ini lahir di New York atau di kota Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Setelah dikemukakan oleh Abraham Maslow, teori ini dikembangkan kembali oleh beberapa ilmuwan atau beberapa ahli. Ahli tersebut adalah Albert Einstein, kemudian ada Bertrand Russell, Carl Rogers, Carl Sagan, Cicero, kemudian David Jacob dan Edward Said. Mengapa para ahli ini mengembangkan teori belajar humanisme? Karena menurut mereka teori belajar ini sangat relevan dipakai untuk peserta didik atau untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Karena teori ini memiliki tujuan yaitu untuk memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri sendiri dan lingkungannya sehingga tercapai untuk mengaktualisasi diri mereka sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri teori humanistik, teman-teman. Yang pertama, teori humanistik menekankan pada aktualisasi diri sendiri, yaitu diri yang ada di dalam peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, menurut teori humanistik, proses merupakan hal yang paling penting dan menjadi fokus belajar seorang peserta didik. Nah, yang ketiga, teori humanistik ini menekankan pada aspek kognitif dan aspek afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu dari peserta didik. Yang kelima, mengedepankan perilaku diri sendiri, yaitu perilaku yang ada di dalam peserta didik. Nah, dan yang terakhir, tidak ada yang boleh mengatur proses belajar setiap individu kecuali dirinya sendiri. Jadi, di dalam teori humanistik, seorang peserta didik atau seorang individu itu tidak dipaksa untuk belajar menggunakan cara yang pendidik itu berikan, melainkan seorang pendidik memberikan atau memberi keleluasaan kepada peserta didiknya untuk menjalani proses pembelajaran yang ada. Nah, kemudian di sini terakhir ada revisi teori belajar dari Benjamin S. Bloom dan Krathwohl. Sebelumnya disclaimer dulu, di sini saya ingin menjelaskan siapa itu Benjamin S. Bloom dan siapa itu Krathwohl. Benjamin S. Bloom itu merupakan salah satu teoritikus. Dia itu seorang guru yang dimana muridnya adalah Krathwohl. Jadi, Krathwohl adalah seorang murid dari Benjamin S. Bloom. Di sini Krathwohl merevisi apa yang telah disampaikan oleh Benjamin S. Bloom. Salah satunya yaitu ada mencakup 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif merupakan aspek yang condong kepada intelektualnya atau ilmu pengetahuannya, sedangkan aspek afektif merupakan aspek yang menekankan pada sikap, perilaku, ataupun kepribadiannya. Dan psikomotorik adalah keterampilan psikomotorik atau keterampilan yang
dimiliki oleh peserta didik dari aspek psikomotornya. Seperti itu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.